Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Humas Unwim, informasi tentang teknologi terkini. Baik teman-teman semua, sahabat Unwim, perkenalkan saya Tobus Firmansyah bersama pada hari ini akan membawakan sebuah podcast yang berjudul atau bertema mengenai kesehatan mental. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang beliau juga merupakan seorang dosen dari FEB Unwim. Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau ini bernama Ibu Nining Hardani SPDMM. Dan juga di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa mahasiswa juga. Boleh perkenalkan teh sebelumnya? Halo semuanya, nama saya Sri Nurayula, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Perkenalkan selanjutnya. Saya Muhammad Zulfikar Filbi Robbani dari Prodi Manajemen Angkatan 22. Oke, terima kasih atas perkenalannya teman-teman semua. Baik sahabat Unwim, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri adalah faktor yang sangat krusial untuk seorang mahasiswa bisa hidup dalam perkuliahannya itu sendiri. Di mana kesehatan mental ini bahkan sangat berpengaruh terhadap seorang untuk dia meningkatkan prestasi atau mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Oke, tidak berlama-lama, selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam sumber kita yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Ibu, bagaimana, sudah siap? Baik, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya terlebih dahulu, Bu. Menurut Ibu sendiri, seberapa penting seorang mahasiswa itu memiliki kesehatan mental, Bu? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Nining Harani, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedikit saya membahas tentang kesehatan mental itu sendiri ya. Kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang baik dari secara psikologis maupun emosionalnya yang memungkinkan dia itu merasa baik-baik saja, dia juga merasa siap untuk berinteraksi dengan dunia luar. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang kesehatan mental pada mahasiswa, terutama mahasiswa saat ini banyak sekali mengalami atau mungkin diberikan tugas-tugas yang banyak sehingga mungkin keluhan, mungkin ada beberapa kesiapan kondisi fisik dan mental mahasiswa itu sedikit mungkin tegang ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin harus kita berikan sedikit tentang bagaimana menyiapkan dirinya agar siap dalam menjalankan perannya sebagai mahasiswa dalam mencari ilmu lah ya di sini untuk menjadi seorang agent of change di masyarakat. Terima kasih. Oke, baik Bu, tadi sedikit saya dengar itu terkait tugas Bu ya. Di sini kita titik beratkan dulu kepada mahasiswa baru nih Bu. Mahasiswa baru yang dimana mereka dari SMA beralih ke pendidikan dunia tinggi atau perkuliahan. Mungkin tugasnya juga berbeda Bu ya. Mungkin ada yang kaget sehingga terjadi semacam dia kelelahan untuk mengerjakan tugas. Itu menurut Ibu sendiri gimana Bu ya? Supaya kita bisa eh supaya agar kita itu bisa bagaimana caranya menjalankan tugas itu dengan baik. Walaupun kita tadinya dari SMA ke dalam perkuliahan itu sangat berbeda gitu Bu. Baik, terima kasih. Sebagai mahasiswa baru dari SMA masuk ke perkuliahan tentunya banyak hal-hal baru yang didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri. Maka dia perlu beradaptasi, membina hubungan baik dengan para dosen, dengan teman-teman mungkin yang berbeda karakter, berbeda mungkin adaptasi baru dari mahasiswa-mahasiswa yang memang nggak hanya dari satu lingkungan saja. Sehingga di situ perlunya mahasiswa baru ini diberikan ilmu oleh para dosen untuk membina hubungan yang baik sehingga mereka nanti akan mengenal dan menyiapkan diri mereka untuk saling memahami satu sama lain. Mungkin tugas A, tugas B dari dosen A, dosen B banyak gitu ya. Sehingga nanti dia kalau memahami, oh saya nggak usah terlalu perfeksionis nih mengumpulkan tugas. Yang penting saya mengerjakan dengan
sebisa saya, seoptimal saya, kerjakan, selesaikan, nggak usah takut gitu, kumpulkan saja gitu. Jadi kalau dia bisa membina hubungan baik dengan teman-temannya, dengan dosen-dosennya, dia akan punya kesiapan lebih baik dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya tentunya, seperti itu. Ini selanjutnya ini masih berhubungan dengan tugas Bu ya. Oke, kita langsung saja ke teman-teman saya dulu nih. Gimana, Astri? Selama perkuliahan tugasnya gimana nih? Mungkin dari pertama masuk sebagai seorang maba kagetnya nih dengan tugas-tugas yang ada di perkuliahan yang tentu saja jauh berbeda ya dengan di SMA gimana nih? Coba cerita dong. Mungkin kalau diceritain nih dari awal jadi mahasiswa baru, tentunya background aku bukan dari akuntansi, jurusan teknik mungkin. Dan waktu itu emang kebetulan beres COVID, jadi kita tuh udah gak belajar di sekolah, jadi belajarnya di rumah pakai Zoom dan yang lain-lain. Yang mana kita tuh pas masuk kuliah tuh harus adaptasi, selain adaptasi untuk belajar, adaptasi juga untuk sosialisasi lagi, karena kan udah lama nih gak ketemu teman-teman atau ya untuk adaptasinya mungkin agak sulit ya, apalagi yang background-nya bukan dari akuntansi langsung. Waktu itu memang agak sulit, tapi coba aja gitu kayak pede, terus coba tanya-tanya dosen. Dosen juga waktu ngasih tugas tuh nggak yang kerjain tugasnya terus tanpa tanpa apa ya, Yang dulu gitu pasti ya dibimbing pasti dulu pasti ya. ada dibimbing dulu, kayak kalau nggak ngerti boleh ditanyain gitu. Jadi akhirnya aku juga nggak terlalu yang susah, terus kayak, "Aduh harus gimana ya ngerjainnya, nggak ngerti nih," gitu. Aku juga harus jadi nanyain dulu nih, apalagi dosen-dosennya kan baik-baik ya, apalagi kalau kitanya nanyanya baik, terus kayak sopan, dosen juga jawabannya sopan, baik, dan bisa ngebimbing dengan baik juga gitu. Jadi walaupun kaget tapi Astri sendiri bisa ya untuk beradaptasi. Sungguh enjoy kan? Oke, boleh sebelah kiri saya Kang Febil. Filby. Oke, gimana nih pengalamannya? Kalau dari saya sendiri sih dari waktu awal masuk tuh emang nggak apa ya, nggak biasa gitu untuk bersosialisasi lagi karena kan selama itu COVID tuh 2 tahun gitu. Udah 2 tahun lebih nggak pernah kenalan lagi sama orang baru gitu kan. Ketika mulai lagi kuliah ketemu orang baru tuh kayak lebih susah lagi buat kenalan. Cuman seiring waktu emang itu tuh balik lagi ke kitanya gitu. Karena kalau misalnya siswa diam aja atau mahasiswa diam aja tuh dia bakal terkucilkan sendirinya gitu. Jadi mending lebih terbuka aja kalau misalnya masuk ke lingkungan baru tuh kita harus ikut juga ke lingkungan baru itu. Ambil positifnya ya maksudnya. Terus bisa menyesuaikan ya, Iya, tentu saja dengan membuang yang buruk-buruk dan iya. juga diambil yang baik-baik. Oke, dari kedua teman-teman saya nih tadi pada saat saya tanya mengenai bagaimana cara menyelesaikan tugas selama perkuliahan yang tentunya ya pada saat maba ya berganti menjadi seorang mahasiswa tentunya perpindahan dari SMA ke seorang mahasiswa itu sangat luar biasa. Tadi juga sempat menyinggung terkait pertemanan. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi kepada Ibu. Ibu tentu saja ini kan teman-teman dari SMA masuk kuliah ada temannya yang sama dan juga nanti mungkin mereka ada mendapatkan teman yang baru. Banyak dapat teman yang baru? Alhamdulillah. Banyak semuanya dapat teman baru ya, hampir baru semua ya. Oke, saya ingin tanyakan juga adalah bagaimana caranya kita bisa berteman yang mendapatkan teman yang baik walaupun ada teman yang tidak baik. Bagaimana cara kita untuk bisa semacam menetralisir agar supaya dia juga bisa ikut baik seperti kita gitu Ibu. Mungkin teman-teman itu beda-beda karakter Bu ya. Nah, boleh. Silakan. Kasih. Dalam berhubungan di dalam hal ini pergaulan ya, pergaulan antar mahasiswa tentunya di sini ada salah satu hal yang mungkin nanti akan menjadi keputusan mahasiswa itu, saya mau berteman sama ini, saya ingin bermain sama ini, saya mau mengerjakan tugas sama si X gitu ya. Ini ada hal-hal yang memang perlu kita garis bawahi, di antaranya adalah sikap menghargai orang lain, sikap untuk berempati. Hal-hal seperti ini perlu sekali ya, mahasiswa itu memiliki hal-hal yang positif gitu ya. Dia akan menarik energi-energi positif tentunya. Jadi ketika misalnya nih kita ketemu sama orang baru,
kita kedepankan penghargaan kita ke dia. Jadi nggak usah kita menilai dulu, ini kayaknya orangnya seperti ini nih, ini orangnya kayaknya seperti ini. Tapi kita memang harus membuat kondisi kita tuh sama-sama nyaman sehingga nanti akan terjalin hal-hal yang baik ke depannya. Jadi dalam hal ini ibu gitu ya sebagai dosen selalu mengarahkan, mengingatkan juga mahasiswa untuk saling menghargai satu sama lain, untuk saling berpikiran positif tentang temannya. Mungkin ada satu hal karakter atau mungkin sifat yang nggak kita sukai dari teman kita atau dosen kita mungkin gitu ya. Itu harap dimaklumi karena semua orang itu lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya. Sehingga kita nggak mencari hanya kelebihannya saja. Misalnya kita cari orang-orang yang hanya punya kelebihan tentu nggak akan dapat gitu. Jadi kita harus saling memahami, mengerti, saling mungkin memberikan hal-hal yang positif sehingga nanti akan membuat satu lingkungan yang baik dan kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kan mahasiswa itu nggak cuma tugas ya, nanti ada magang, nanti ada KKU, nanti ada skripsi gitu ya. Itu ada banyak hal yang memang harus mahasiswa dapatkan dalam perjalanan perkuliahannya itu. Dia memang ditempa dan dibentuk oleh dosen-dosen, mungkin ya di sini oleh lingkungan aktivitas kampus sehingga dia siap untuk di dunia kerja sehingga dia nanti bisa menjadi seseorang yang profesional, menjadi seseorang yang handal gitu ya. Dan di UNWIM itu memang etika selalu dikedepankan dalam berbagai hal. Jadi etika pada dosen, etika pada sesama, mungkin kepada pekerja kampus gitu ya, misalnya di bagian mungkin OB atau apa juga tetap harus beretika baik. Jadi kita semuanya memiliki karakter yang kuat tentunya sehingga nanti ketika kita terjun di dunia kerja bisa memiliki karakter-karakter positif sehingga menjadi mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi dan attitude yang baik di lapangan di tempat kerja mereka masing-masing. Baik, tentu saja Bu ya, dalam pertemanan sendiri itu, terutama pertemanan dalam lingkungan kampus akan mendukung atau tidak mendukungnya terhadap prestasi kita pribadi Bu ya. Nah juga yang mau kita tanyakan adalah mungkin ini bisa pendapat dari teman-teman lain juga karena saya sendiri masih seorang mahasiswa Bu ya, bertanya bagaimana caranya kita memiliki pertemanan itu yang saling mendukung untuk meningkatkan prestasi satu sama lain. Karena kan kadang ada iya kita di depan itu selalu ayo support tapi ternyata di belakang kan itu gimana gitu. Itu gimana itu Bu? Bagaimana? Oke, gini ya. Jadi konsepnya ya kuncinya biar kita deket sama yang baik atau yang positif, kita sendiri harus positif. Jadi kalau kita pikirannya sudah negatif ya atau bahasanya negative thinking sama orang, nanti kita akan deket sama orang-orang yang memang punya muatan yang negatif juga. Jadi ketika kita melihat kekurangan teman kita, seharusnya kita sama-sama merangkul dia. Oh, dia nggak bisa nih di rumus X. Yuk sama saya yuk kita bareng-bareng. Nah ini akan melahirkan hal-hal positif ke depannya sehingga para mahasiswa ini punya punya ruangan yang memang nyaman gitu ya untuk berinteraksi satu sama lain. Kalau seandainya ada seseorang yang memang di belakang kita berbeda dengan apa yang di depannya gitu ya, kita abaikan saja. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, yang penting saya baik sama dia, saya nyaman dengan perilaku saya yang tidak membuat orang lain mungkin bahasanya itu merugikan orang lain gitu ya. Ya sudah jalan saja, tetaplah berprestasi walaupun banyak orang yang mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita nggak bisa membuat semua orang itu suka semua sama kita gitu ya. Jadi biarkan saja kalau ada yang ngomongin, oh cukup tahu senyumin aja. Jalanin, kalian tetap berprestasi, maju terus ke depan. Jadilah seorang mahasiswa yang memang punya karakter kuat, berprestasi baik gitu ya. Sehingga siapapun yang dekat dengan kalian itu akan seneng gitu. Jadi biarkan kalau misalnya ada orang yang positif atau negatif gitu ya. Misalnya ada orang yang ngomongin kita di belakang, pasti kita nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman, kita mundur selangkah. Jangan tetap ada di lingkungan tersebut.
kita tetap baik, tapi kita membuat sebuah apa ya, sebuah kita tahulah misalnya kalau kita tetap ada di situ kita sakit hati nih, kita mundur aja. Kita udah cari circle yang lain, tapi tidak juga membuat mereka itu tidak nyaman dengan kehadiran kita. Jadi kita tetap aja ya udah saya nggak mau tersakiti, tapi saya juga tidak mau menyakiti. Saya agak mencari orang-orang yang positif yang lainnya. Dan tapi tanpa meninggalkan orang yang negatif tadi. Kita tetap berhubungan baik kalau ada tugas kelompok tetap ngerjain bareng gitu ya. Jadi nyaman aja, nyaman, dibuat nyaman. Tapi kalau misalnya udah selesai tugas ya udah kita cabut lagi. Nggak usah terlalu banyak berinteraksi dengan beliau karena nanti bisa bikin kitanya tidak happy ya. tidak nyaman Bu ya, Iya. jadi tidak nyaman. Jadi kita kuliah nggak seneng, nggak bahagia gitu. Kan sayang ya, kita kuliah itu untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan berprestasi gitu. Kenapa enggak kita fokus aja tujuan kita apa? Ada orang yang seperti ini, anggap saja itu adalah ujian-ujian untuk menguatkan kita karena di dunia kerja pun enggak semuanya baik gitu. Ada orang-orang yang mungkin sikut kanan, sikut kiri gitu ya. Jadi kita dengan pertemanan di kampus saat ini ambil baiknya, ambil kalau misalnya ada orang yang nggak baik, berarti dia menguatkan kita untuk nanti kita tetap bisa profesional di tempat dunia kerja ya. Mungkin dunia kerja jauh lebih mengerikan ya mungkin ya. Tapi kalau kalian sudah kuat dari kuliah, kalian nggak dikit-dikit baper ya, terbawa perasaan sedih, nangis atau apa ya, nangis boleh ya. Kalau misalnya pertemuan nih, kamu nangis boleh 3 hari aja ya, sisanya kamu harus move on, kamu harus tetap selesaikan perkuliahan kamu tepat waktu dengan baik, cum laude gitu ya, dan jadikan semua langkah kita itu ke depan itu tujuannya adalah saya harus memberikan yang terbaik untuk hidup saya karena kita sebagai agent of change ini ya perubah masyarakat gitu ya, harus punya karakter yang kuat. Seorang perubah masyarakat itu kan punya berbagai macam karakter. Mereka juga karakternya ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang suka langsung mungkin demo misalnya, ada kalian nih langsung demo nggak suka. Nah kalian itu akan ketemu sama masyarakat yang memang punya berbagai macam karakter gitu. Jadi kalian harus siap mulai dari pertemanan circle kalian yang mungkin ngenakin atau nggak ngenakin, kalian harus cari solusinya. Gimana saya keluar dari sini tapi saya tetap happy, saya tetap bahagia. Ya udah, kalian cari cara untuk bagaimana menghadapi orang-orang tipe seperti ini dengan tetap senyum, ramah, tapi juga tidak menyakiti diri kalian dengan cara mengambil langkah untuk tidak terlalu dekat gitu dengan mereka. Punya inilah jarak tersendiri sehingga kita bisa tahu, oh saya kalau di sini nggak happy ya saya sekedar mengerjakan tugas beres sama dia udah, tapi saya kembali lagi ke circle yang memang membuat saya bahagia. Karena tadi ya, kesehatan mental itu penting karena ini berpengaruh terhadap masa depan kita. Jadi nanti adik-adik di kampus ini harus punya pertemanan yang kuat yang bisa memberi warna masing-masing ini bagus gitu. Jadi memang penting untuk memilih teman itu penting sekali. Walaupun kita berteman sama siapa saja, tapi untuk yang dekat ini harus dipilih. Yang membuat kita bahagia, membuat kita kuat, membuat kita semangat kuliah, nyelesain tugas. Karena kalau kita, katanya ya, kalau kita berteman dengan 4 orang malas, yang kelima kita berteman dengan 5 orang yang mungkin tidak baik, yang kelimanya kita gitu. Jadi kita yang menentukan mau teman seperti apa gitu ya. Yang jelas kalian harus punya warna, kalian harus punya prinsip, dan kalian harus punya etika yang baik, karakter yang kuat, sehingga kalian nanti kalau terjun di masyarakat itu nggak kaget. Oh ada masyarakat seperti ini, biasa, saya sudah pernah ngadepin yang seperti ini gitu ya. Nanti kan kalian KKN, pengabdian di masyarakat, memberikan ilmu kalian di masyarakat gitu ya. Kalian harus belajar metode-metode apa baik di masyarakat untuk memahamkan mereka tentang ilmu yang luar biasa luas gitu ya. Seperti Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, mungkin selanjutnya karena saya sudah bersama dengan 2 orang mahasiswa,
Saya akan langsung boleh bertanya kepada di sebelah kiri saya dari tadi sudah ketawa-tawa nih kayaknya membahas pertemanan. Boleh dong Kang dijelaskan pertemanan Akang tuh seperti apa gitu. Karena kan satu kelas banyak ya. Iya. Banyak, belum lagi ada pertemanan satu kelas, ada yang satu pertemanan satu fakultas, beda prodi juga ada. Mungkin sampai dengan satu universitas atau dengan universitas lain juga pasti punya teman Kang ya. Boleh dong diceritain gimana nih pertemanannya nih? Kalau dari saya sendiri sih untuk pertemanan alhamdulillah aman-aman aja Aman. ya, aman. Nggak ada, mungkin ada lah beberapa orang yang emang agak sulit. Cuman kan dilihat dari sikapnya. Pertama, kalau dari saya sendiri mau mencari teman itu lebih dilihat di sikap merekanya gitu, bisa kita terima atau enggak. Kalau misalnya mereka mungkin agak kurang di yang lain tapi sikapnya oke, kalau saya sendiri masih bisa menerima Bisa gitu. menerima. Ya, cuman kalau misalnya dari lihat ada beberapa mungkin di kelas gitu ya. Jadi yang mengherankan tuh kenapa orang itu tuh sulit untuk diajak bergabung gitu. Entah itu dari kita yang kurang mengajak atau emang dari merekanya yang tertutup gitu. Itu yang sering dipikirin lah. Soalnya kasihan juga kan, tiap misal ada dosen nyuruh buat bikin kelompok sendiri gitu kan, kadang malah orang yang saling kenal gitu kan pastinya kan. Nah ini ada orang-orang yang tersisa gitu. Iya. Mereka sedikit introvert kan Iya itu, tertutup. iya padahal mungkin dari akademiknya bagus tapi karena merekanya tertutup itu yang jadi sulit gitu. Itu sih. Tapi untuk keseluruhan aman-aman aja sih. Ya. Ya aman. Oke. Boleh di sebelah kanan saya. Gimana nih Teh pertemanannya nih? Aku juga sebenarnya introvert ya Kak. Oh, benar introvert. Betul, introvert. Oke. Cuma kadang ketika lagi apa ya namanya kayak aku butuh sosialisasi nih gitu kan, namanya juga manusia ya butuh sosialisasi kayak oh my god harus ada temen nih gitu. Nah kayak sebenarnya mah temennya tuh banyak, cuman dipilih-pilih karena ketika kan di kelas tuh ada 30 orang lah ya. Aku juga waktu itu kayak berteman misalkan dengan beberapa orang. Nah ternyata si orang ini tuh gak cocok nih kalau di segi akademik. Misalkan kayak lagi nih dapat tugas dari dosen terus kayak kerjain ini yuk, kayak si teman-teman yang lain tuh kayak nggak tahu ah pusing gitu, kayak harusnya boleh kayak gitu ya, harusnya tetap dikerjain. Nah itu tuh kan nanti jadi dampak buruk buat kita, kesehatan kesehatan vital kita atau enggak bahkan nilai akademis kita, kan kita nggak boleh ngandelin nilai akademis di orang lain ya. Nah, kayak gitu-gitu sih paling aku jadi dipisah-pisah mungkin untuk kayak teman untuk apa ya, ningkatin akademi kita, misalkan kayak si A, B, C, mungkin untuk di teman pergaulan si siapa gitu. Paling aku dipilah-pilah gitu sih buat temenan, apalagi kalau misalkan temennya tuh beda jurusan, sama manajemen mungkin. Nah itu juga itu mah buat temen gaul aja. Teman main aja ya. Ya, Ada lagi? cukup sih. Oke. Mungkin terakhir pertanyaan buat teman mahasiswa nih ya. Karena saya juga sebenarnya sebagai seorang mahasiswa cuma mungkin circle pertemanannya lagi lebih sedikit. Jadi saya bawa teman-teman ini aja yang circle pertemanannya begitu luar biasa besarnya. Oke. Atau satu pertanyaan lagi dari saya. Menurut teman-teman sendiri apa sih faktor yang sangat berpengaruh untuk kesehatan mental kalian selama di perkuliahan? Mungkin tadi kan ada lingkungan, ada pertemanan, ada tugas dan lain-lain. Mungkin boleh dijelaskan dari sebelah kanan saya dulu. Mungkin ini ya apa kesadaran diri untuk adaptasi mungkin ya, kan adaptasi tuh kita yang adaptasi di lingkungan lingkungan yang ada kita kan, paling itu sih kayak kesadaran diri buat ya tuh harus adaptasi nih, harus cepet-cepet adaptasi walaupun emang sulit sih bagi orang introvert gitu ya, tapi ya tuh kan harus ngandelin diri sendiri ya, nggak boleh ngandelin orang lain. Oke, gimana nih Kang? Sebelah kiri saya boleh. Kalau dari saya sendiri untuk masalah kesehatan mental itu faktor awalnya dari apa sih? Ya lingkungan lagi, balik lagi. Soalnya walaupun misalnya dosen memberikan tugas yang emang banyak gitu, kita bisa saling membantu kalau misalnya kita punya teman gitu ya. Dari misalnya kita punya teman untuk belajar itu kan lebih membantu juga gitu. Kalau misalnya kita sendirian itu jatuhnya malah susah gitu. Kalau misalnya kita bareng-bareng ada soal yang sulit pun bisa didiskusikan gitu. Paling
ada teman untuk sharing juga ya. Kalau sendiri kayak bingung juga nih, Bingung saya juga harus kan mau apa. nanya kemana. Oke, mungkin selama 5 semester ya. Ya, Gimana nih, masih aman mentalnya? Apa udah sedikit keguncang? Masih aman aja? Mau retak-retak Ya, oke, mentalnya. retak-retak. Nah, ini Ya. gimana nih? agak Masih ketekan sih. sedikit. Aduh, semangat ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, terakhir mungkin Ibu. Tadi kan kata teman-teman mentalnya sudah sedikit tercubit gitu, Bu. Oke, bagaimana Bu cara kita sebagai seorang mahasiswa untuk tetap memiliki mental yang sehat untuk terutama menunjang prestasi kita selama perkuliahan, Bu? Wah ini ya, mentalnya tercubit ya. Tercubit ada Bu, Retak gitu udah ya. mulai retak sedikit. Oke. Pertama tadi ya, tadi ada yang temennya tadi kan salah satu ya, dia itu, kayak mengucilkan diri gitu ya, nggak bisa ini kalau mental-mental seperti ini tidak diperhatikan, ini bisa berdampak nanti ke, keprofesionalan dia bekerja. Setelah lulus, dia juga bisa nanti mungkin punya mental yang masih kayak gitu di tempat kerjanya ya. Mungkin dia nggak enakan atau mungkin dia juga memang tipe-tipe orang yang, eee, mungkin nggak pede ya sama dirinya sendiri ya. Jadi kadang-kadang seperti ini ya. Jadi setiap, dosen dan mahasiswa ini punya, eee, apa ya perannya masing-masing. Jadi, mahasiswa ini dari mana sih? Dari rumahnya. Nah, di rumahnya ini gimana, kondisi dia di keluarganya gitu ya, circle terkecil itu kan keluarga, ya. Jadi, keluarga itu juga harus memulai, mungkin dekat satu sama lain. Mungkin ada yang di rumahnya ayahnya galak gitu ya, atau mungkin, ibunya yang justru galak sehingga dia, cenderung menjadi karakter yang, tidak percaya dengan lingkungan. Sehingga begitu dia masuk ke universitas atau ke kampus gitu ya, dia menganggap bahwa, lingkungan saya ini kurang aman gitu ya, mungkin juga merasa, takut gitu ya, punya lingkungan yang sama seperti di rumahnya. Sehingga memang di sini kerjasama antara 3 pelaku ini ya, sebagai, di rumah ya, keluarga, di kampus dosen dan, mahasiswa itu sendiri harus bekerja sama gitu. Jadi kalau misalnya nih tiga tiga, pilar ini bisa saling, berhubungan gitu ya, misalnya di rumahnya, di kampus dengan, diri mahasiswa ini atau mungkin ada yang ngekos gitu ya, mereka bisa tetap punya link yang baik, itu, akan membentuk karakternya nanti ke depan. Sehingga kalau misalnya nih ada, tadi, misalnya ada anak-anak seperti ini, seharusnya dosen ini ngelihat, oh ini ada anak yang kalau bagi ke kelompok kok dia tertinggal terus gitu ya, nggak masuk terus, ini ada apa ini gitu ya. Itu PR, sebagai dosen gitu ya untuk mencari tahu kenapa ini dengan mahasiswa seperti ini. Nah kalau di UNWIM ini mahasiswa ini, harus diaktifkan gitu. Jadi mungkin mahasiswa mungkin akan lebih sedikitnya itu lebih mendekati mahasiswa tersebut, mungkin sedikit memaksa sehingga dia berani untuk, saling bergabung dengan yang lain atau membuat dia itu pede gitu. Jadi, dengan misalnya mahasiswa itu tidak disalahkan kalau misalnya, menjawab atau mengomentari atau bertanya atau sanggahan gitu ya, dosen ini selalu memberikan pujian yang baik, memberikan masukan-masukan positif selalu gitu ya, terus memberikan hikmah-hikmah dalam setiap perkuliahan gitu, sehingga si mahasiswa ini diharapkan, memiliki, pandangan bahwa, "Oh, kampus itu juga menyenangkan," gitu. Tugas itu, membuat saya mampu untuk lebih baik lagi dan mungkin ini, kalau misalnya nih ada kan kemarin, eee mahasiswa yang bunuh diri gara-gara dia cuman dibilangin sama dosennya itu, di universitas lain ya, bukan di UNWIM ya. Di sini ada yang bunuh diri itu hanya gara-gara, dia itu dikasih tahu sama dosen pembimbingnya, "Coba cari judul lain," gitu ya, seperti itu. Ini, karakter yang memang harus dikuatkan dari mahasiswa bahwa kalian itu bisa, kalian itu anak-anak hebat yang, ketika tugas-tugas dari dosen itu pasti bisa diselesaikan. Jadi dosen itu harus memberikan rasa percaya diri kepada mahasiswanya, termasuk para mahasiswa itu sendiri. Misalnya kayak tadi,
ketemu sama teman-teman yang, "Aduh susah ya," gitu, "Bisa yuk kita lihat di perpustakaan pasti ada caranya, atau coba-coba di Google kali ada jawabannya," gitu. Pokoknya kita gimana caranya biar, hal-hal positif itu selalu ada menyertai kita. Jadi memang segala hal yang berhubungan dengan, mahasiswa gitu, hubungan antara dosen dengan mahasiswa bisa saling, melengkapi gitu ya, saling melengkapi satu sama lain. Sehingga nanti di sini tidak ada kata yang mahasiswa itu terbebani dengan, tugas-tugas kampus gitu ya, atau mahasiswa itu justru kami berharap mahasiswa itu senang dengan tugas-tugas. Kenapa? Ini akan membuat kami jadi lebih tahu, lebih memahami bahwa kampus itu memang mengayakan apa yang kami tidak tahu asalnya, sehingga kami memang harus mencari tahu nih. Karena, mereka itu didesain untuk, menghadapi zamannya ya. Zamannya itu jauh lebih, mungkin lebih rumit ya dari yang kita tahu yang sekarang gitu. Jadi ada teknologi yang selalu, update ya, berkembang gitu ya. Terus ada ilmu-ilmu, mungkin jurnal-jurnal terbaru, sehingga kalau di Unwim wajib banget tuh punya wawasan luas, baca buku, baca jurnal gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, kalian itu segala tahu gitu, tahu nih. Sudah siap, Bu, ya? Iya, Dunia sudah kerja. siap profesional untuk menjalani aktivitas pekerjaan kalian. Sehingga nanti, knowledge kalian terasah, skill kalian punya gitu, dan attitude kalian bagus gitu. Jadi memang ketika kita mencari ilmu dengan adab yang baik, insya Allah kalian akan, mudah memahami ilmunya, kalian akan mudah menghafal ilmunya, mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah kalau kalian menjalankan, mencari ilmu ini dengan adab yang baik, terutama pada orang tua di rumah dan dosen-dosen di kampus, insya Allah pekerjaan akan mengejar kalian. Jadi kalian nggak usah takut apply ke sana, apply ke sini gitu ya. Aduh gimana nanti sebentar lagi saya lulus, nanti saya kerja di mana? Nggak usah takut. Kalau kalian mencari ilmu dengan adab terbaik yang kalian bisa, misalnya dosennya nih, pelit ngasih nilai, tapi kalian tetap baik sama beliau, kalian tetap hormat sama beliau, berarti kalian lulus. Insya Allah kerjaan yang ngejar kalian. Kamu, jurusan, semester berapa sekarang? Nanti kalau udah lulus, kerja ya di perusahaan saya butuh orang kayak kamu misalnya, karena attitude-nya baik, adabnya bagus gitu ya. "Wah saya lulusnya baru tahun depan," "Nggak apa-apa, nanti tahun depan langsung ya ke kantor saya, nanti kamu saya posisikan di, jabatan tertentu," gitu. Kan enak ya. Kalau attitude-nya baik, pekerjaan itu akan ngikut, insya Allah. Jadi nggak usah takut ya adik-adik misalnya lulus nanti kerja di mana. Tenang, kalau kalian mencari ilmu dengan adab terbaik yang kalian miliki kepada orang tua, bisa di rumah, soleh-soleh gitunya, nggak pernah misalnya, marah-marah sama orang tua. Kalaupun mau ujian besok minta maaf dulu sama orang tua, "Mah, besok saya ujian, maafin saya ya, doakan saya bisa," gitu. Insya Allah kalau orang tua kalian merestui, kalian pasti akan diridhoi juga sama Allah ya. Jadi intinya ketika kalian punya adab terbaik, eee, kehidupan terbaik akan selalu menyertai kalian. Intinya nggak akan ada yang namanya mahasiswa menganggur gitu ya, atau mahasiswa yang, tidak terserap dunia pekerjaan karena attitude-nya baik gitu. Jadi yang mungkin, di sini ada penelitian ya, jadi dari 2.000 orang sukses di luar gitu ya, ini penelitian dari luar negeri, mereka itu bisa sukses karena mereka punya adab terbaik kepada kedua orang tuanya. Sehingga ibu harap adik-adik di sini ya, sepinter apapun kalian nanti misalnya kuliah sampai S3, tetap baik sama dosen kalian, sama guru-guru kalian ya di kampus, dan terutama kepada kedua orang tua kalian di rumah. Tetap rendah hati, jangan sombong, karena ilmu itu, hanya titipan ya. Jadi ibu harap nanti kalau kalian nanti kuliah sampai S3, bahkan jadi profesor sekalipun gitu ya, kalian tetap jadi orang-orang yang rendah hati, punya karakter bagus, kuat gitu ya, dan etika yang luar biasa bagus, sehingga kalian itu dibutuhkan oleh orang banyak, maksudnya lingkungan pun akan menilai kalian dengan penilaian terbaik gitu ya, insyaallah. Makasih.
Ingat kata Buya, adab itu di atas ilmu ya. Walaupun Mhm. kita menjadi seseorang yang memiliki knowledge yang luas, skill yang bagus, tetap adab menjadi nomor satu. Iya, betul. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu nih. Silahkan, ada yang mau tanya kan? Boleh, silahkan. Paling tadi untuk yang orang-orang yang merasa dirinya terkucilkan gitu kan, berarti emang dari dianya atau dari kitanya yang harus berubah gitu. Soalnya kan ada juga kadang kita udah mencoba untuk mengajak dia, tapi dia cuman kayak iya, tapi nggak ada Perubahan ya. gitu. Oke, jadi ini masih ini ya, kalau misalnya ada orang seperti itu, ini internal apa eksternal? Kalau eksternal sudah mencoba sedemikian rupa, dianya masih nggak mau, berarti dari internalnya. Dia harus ada kemauan buat berubah. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu eh, belum berani gitu berubah atau belum mau berubah gitu ya, Ibu nggak tahu karena harus dilihat dulu nih eh, kondisinya dia kenapa menarik diri gitu, kenapa dia nggak pede di situ gitu ya. Jadi ini memang harus dari internal dan eksternal. Jadi selain kitanya juga membantu gitu ya, misalnya dari teman-teman, dari dosen-dosen sudah membantu dia untuk pede, berani gitu ya. Tapi dianya nggak ada keinginan, itu akan sulit. Jadi harus bareng-bareng. Dari dalamnya dia juga mau gitu ya, untuk mungkin menjadi lebih berani lagi. Kalau Ibu tuh dulu pernah punya pengalaman, kalau ngomong itu pasti mukanya langsung merah ya, malu gitu. Jadi kalau misalnya Ibu ngomong di kelas, itu tuh langsung teman-teman, "Ya tuh mukanya merah," gitu. Otomatis tambah malu gitu ya. Nah, Ibu ngasih kesempatan nih sama diri sendiri, "Kamu boleh malu, tapi sebulan ini kamu harus bisa menguasai kelas." Sehingga Ibu saat itu selalu menghitung mundur gitu ya, "Wah, ini udah berapa hari lagi nih saya harus menguasai kelas, saya harus beranikan diri walaupun saya merah mukanya, seperti apapun gitu ya, saya harus tetap ngomong, saya harus tetap berani bertanya, berani menjawab gitu ya." Dan ini harus apa ya, ditekankan sama dosen gitu ya, terutama ya, misalnya, "Ayo siapa yang bertanya nanti dikasih poin." Biasanya mahasiswa itu senang banget poin gitu ya. Kasih nilai Itu langsung yang nggak pede juga, "Pede, Bu saya mau nanya," gitu. Nah ini harus diciptakan apa ya, mungkin suasana perkuliahan yang menyenangkan gitu ya. Jadi ada yang waktu itu saya pernah ya mengajar ketika itu ada mahasiswa yang datang, "Bu saya mah nggak pedean Bu, jadi nggak akan berani nanya." "Kamu harus berani." Akhirnya dia berani. Di pertemuan berikutnya dia justru paling aktif, mahasiswa paling aktif. Nah ini jadi memang harus ada kalau menghadapi mahasiswa seperti itu ya, harus ada dari eksternal dan internal gitu. Jadi dianya mau, di luarnya juga mendukung gitu ya, mendukung untuk perubahan gitu ya. Jadi teruslah dekati gitu. Kalau misalnya kita bantu mahasiswa ini untuk menguasai dirinya, kamu pede, kamu berani kok, kamu bagus, kamu ini, insya Allah gitu ya. Kita akan memberikan hal yang nyaman buat dia sehingga dia mungkin berani nanti berhubungan dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Dia nggak akan menutup diri lagi gitu. Jadi intinya kalau Ibu sih percaya banget ya prinsip tanam dan tuai gitu ya. Jadi kalau kita menanam kebaikan, kita pasti akan menghasilkan atau mendapatkan kebaikan lagi. Entah itu setahun, 2 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya. Yang jelas adik-adik di sini nggak usah takut untuk berbuat baik. Misalnya Bu, orang orang baik itu cenderung dimanfaatkan gitu ya. Jadi kalau kalau kita terlalu baik tuh Bu, dimanfaatin sama teman-teman. Tenang, kalau kalian dimanfaatin berarti kalian punya nilai. Kan nggak mungkin kita memanfaatkan seseorang yang nggak punya apa-apa atau nggak bisa apa-apa ya. Berarti kalian punya nilai plus, kalian punya nilai lebih gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi kita harus punya sikap juga. Jadi kalau terlalu berlebihan di manipulatif sama orang-orang, kita juga harus punya karakter ya. Kita harus punya apa ya? Ibaratnya punya hal yang positif yang memang nih warna saya gitu. Kita harus beraniin itu. Jadi kadang nih ya, orang-orang yang dia itu tidak berani menampakkan dirinya ini seperti apa, ini yang justru nanti akan ditekan terus sama lingkungan gitu ya. Nah, ini gimana kita? Kita mau ditekan terus atau kita justru mau ayo bareng-bareng dong gitu. Kita kan berteman gitu. Kenapa kita harus saling menguasai satu sama lain? Justru kita harusnya
saling memberikan dukungan, motivasi, saling mungkin bermanfaat untuk satu sama lain gitu ya. Ciptakan itu. Jadi kalau memang belum sampai ke sana, nggak apa-apa. Kita punya ibaratnya ketika kita berhubungan dengan satu circle yang baru, pahami dulu karakter masing-masing, sukanya apa, nggak sukanya apa, terus misalnya dia kelemahannya di mana, kekuatannya di mana gitu ya. Sehingga kita nanti akan bisa saling memahami, mengerti, terus misalnya kalau kerja kelompok juga kan kita punya kekurangan kelebihan tuh. Kita nggak akan memaksakan kehendak kepada orang yang mungkin dia nggak bisa presentasi, kita paksain kamu presentasi ya gitu. Tapi dia kelebihannya di konsep misalnya, oke kamu bikin konsep nanti tenang aja kalau presentasi kamu belum berani, kita deh siap gitu. Jadi saling mendukung, saling menyamankan gitu. Nanti tapi kamu harus berani, sekali-sekali berani kan nanti kamu harus sidang skripsi sendiri, nggak mungkin kan disidangin sama saya gitu misalnya gitu ya. Ya gitu. Jadi harus memberikan dampak-dampak positif ke teman-temannya. Sekecil apapun circle pertemanan kalian. Jadi kalian harus menjadi sebanyak-banyak manfaat buat banyak orang gitu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menjadi hal-hal yang baik untuk orang sekitar, ketika kalian ada di masyarakat, kalian juga akan selalu memikirkan ini masyarakat kekurangan ini nih. Gimana kalau kita ini? Jadi akan selalu berpikir untuk hal itu. Kalian nggak suka berpangku tangan, cuman ya udahlah biar nanti juga beres sendiri atau gitu ya, nggak akan kayak gitu. Kalian akan selalu punya hal yang saya pengen ini nih gitu, ada manfaatnya nih di sini gitu. Jadi kalau itu sudah dibiasakan di perkuliahan, ketika nanti kalian bekerja, kalian akan menjadi sebanyak-banyak manfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Baik selanjutnya boleh dari Teteh. Boleh silakan. Paling aku pengen nanya nih, kan sebelumnya Phil menjelaskan kayak orang yang dikucilkan gitu gimana. Aku pengen nanya kalau misalkan kesehatan mental orang tuh ngaruh gak sih ke adab dianya gitu. Soalnya kan dia tuh pasti udah disebutnya kayak mentalnya tuh jadi down karena dia tuh mungkin mengucilkan diri dari dianya sendiri, apalagi overthinkingan gitu. Karena aku juga dulu pernah overthinking gitu kayak gini misalkan, aduh aku takut ini nggak punya temen gitu, tapi kitanya tuh nggak berusaha gitu ya. Nah, apakah itu ngaruh ke adabnya dia? Misalkan karena dia tuh ngerasanya dia tuh nggak dihargai, jadi dia tuh gak menghargai orang lain, terutama dosen. Misalnya kayak si ibu ini mah ngerjain tugas ini kayak gak punya adab gitu. Ngaruh. Hal itu tentunya berpengaruh dari ilmu yang dia miliki. Jadi memang ada sebuah ini ya kata bijak, kalau kamu ingin sukses di dunia, maka berilmulah. Kalau kamu ingin baik di akhirat gitu ya, mendapatkan akhirat, maka berilmulah. Jadi ilmu di sini memang sangat penting. Karena apa? Mahasiswa dengan ilmu yang baik, dengan ilmu yang tepat gitu ya, nanti nggak akan ada tuh pikiran saya mah nggak bisa ini, sehingga kita punya pikiran yang ini. Ketika kita punya ilmunya, kita tahu memahami bahwa kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah orang yang memang punya karakter khusus yang harus segala hal mungkin wawasan juga banyak, kayak pengetahuannya oke, terus keterampilannya bagus, attitude-nya bagus. Ini kan buat apa? Ketika nanti dia lulus, dia bisa menghadapi masa depan gitu ya, masa depannya gitu. Dan ketika dia ada masalah di kampusnya misalnya, saya ngerasa nih ada kekurangan yang mungkin menyebabkan kita nggak pede nih sama diri kita sendiri. Sehingga kita mungkin ngelihat dosen ini mungkin kalau kita punya ilmu nggak akan berpikiran dosen A seperti ini, dosen B seperti ini, atau teman-teman seperti apa. Kalau kita punya ilmunya, misalnya nih ibu contohkan, misalnya ibu nih tahu kalau bahwa sholat itu kan baik ya. Tapi ibu misalnya gini, sholat itu kan baik ya. Ibu mau sholat subuh 8 rakaat, benar nggak itu? Nggak benar ya. Nah gitu, itu juga kalau orang yang tidak berilmu itu bisa kayak gitu. Jadi kalau kita punya pemikiran-pemikiran negatif dan kita tidak ada ilmunya, kita bisa membenarkan itu gitu ya. Jadi kita wajib memiliki ilmu yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya jurusan akuntansi, ini manajemen, berarti kan ini didesain untuk menjadi seorang profesional ke depannya gitu ya, untuk menghadapi dunia kerjanya. Sehingga memang ilmu nanti knowledge akan adik-adik tahu teori-teori tentang
MSDM, mungkin akuntansi gitu ya, akan dipahami, terus punya skill dalam menjalankannya, mungkin nanti di KKN-an gitu ya. Sehingga nanti adik-adik ini lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan kesehatan mental yang baik tentunya kita berani gitu kita untuk menjadi pribadi yang baik, positif gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa itu dengan baik di lingkungan kampus dan kesehatan mental ini akan mendukung kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya, dengan misalnya saya punya lingkungan circle pertemanan yang nyaman, di kelas juga nyaman gitu, dosen-dosen juga saya berhubungan baik dengan mereka, sehingga saya selalu memutuskan hal-hal itu tepat. Kalau misalnya saya nggak ngerti, saya nanya nih sama dosen. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi masa depannya. Ketika kita punya pemikiran yang baik tentang diri kita, tentang orang lain, maka ini akan mempengaruhi pemikiran dia tentang masa depan. Saya juga punya masa depan yang baik, saya punya masa depan yang cerah, saya pantas untuk bahagia, saya pantas untuk menjadi seseorang yang berprestasi ke depannya. Sehingga yang ada tuh di diri kalian tuh pede selalu. Pede, nggak ada tuh kata-kata, aku nggak bisa, Kak. Yang ada, saya sekarang sedang belajar. Bukan aku nggak bisa. Emang kalau bisa semua ya udah jadi dosen semua gitu ya. Nggak usah ada yang jadi mahasiswa ya. Jadi nggak apa-apa. Kalian nggak bisa itu untuk bisa gitu. Jadi tenang aja, hadapi. Misalnya kalau ada, misal nih ya, sekali-kali kita ada mengeluh atau capek ya, lelah gitu ya. Nggak apa-apa sekali-kali, ya saya beliin kamu es krim ya, kamu udah capek hari ini ngerjain tugas banyak banget gitu ya. Yuk kita ngebahso sambil makan misalnya seblak, biar kita sedikit ini, ngomong aja sama diri sendiri. Saya bangga sama kamu, udah sehari ini ngerjain tugas A sampai Z beres tuh. Atau skripsi saya selesai. Oke, saya traktir kamu makan es krim ya hari ini. Apresiasi diri sendiri. Iya, hargai diri sendiri. Jadi kalau kita pandai menghargai diri sendiri, maka orang lain juga bisa menghargai kita. Tapi kalau kita untuk menghargai diri sendiri aja nggak mampu gitu ya, apalagi orang lain gitu. Jadi kita nggak akan mungkin dihargai sama orang lain kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Kalian itu orang-orang hebat loh, bisa kuliah sampai semester 5 dengan tetap bisa tersenyum gitu ya. Luar Itu biasa. kan luar biasa. Kamu juga ya, misalnya sekarang skripsi nih, lagi ada skripsi, tapi bisa nemenin ibu di sini gitu ya, dengan senyum, bahagia. Ini kan orang-orang hebat luar biasa. Jadi kalian punya karakter-karakter yang kuat ya. Terus juga mungkin kesehatan mental tuh buat kalian itu bisa kalian kendalikan. Saya selalu ada di ranah positif. Walaupun kadang-kadang mau nyerempet-nyerempet ke negatif, yang belum negatif lah, masih nol gitu ya, netral. Nanti balik lagi gitu, seneng lagi gitu. Jadi buat diri kalian itu selalu dalam keadaan bahagia gitu ya. Sehingga kalian percaya diri untuk menatap masa depan gitu ya. Jadi intinya tadi kalau masalah kesehatan mental adalah tugas yang berjibun, pertemanan, circle pertemanan yang mungkin beda-beda gitu ya, apalagi zaman sekarang ini macam-macam ya masalahnya di sosial media, mungkin kata-katanya nggak ngenakin gitu ya. Kita bikin status yang, duh kok itu kok kayak ke saya ya, udah nggak usah dibaca. Kalau saya kayak gitu, udah itu mah buat teman saya kali, bukan saya gitu, pede-pede aja gitu. Jadi buat diri kalian itu selalu dalam kondisi positif. Jadi memang hal itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Kalau dari sekarang aja kalian sudah jalannya negatif, ya udah bagaimana masa depannya positif gitu ya. Jadi memang dari sekarang kalian harus bangun, kalian punya sesuatu yang memang positif. Saya pantas buat berprestasi ke depan. Saya pantas untuk duduk di satu perusahaan terbaik nanti gitu ya. Apapun itu syukuri, semua jalani, ikuti takdirnya Allah ya. Jadi dengan ibaratnya dengan memberikan yang terbaik gitu, tentunya seperti itu. Ya, Oke. semangat Baik. ya. Teman-teman gimana nih? Udah kejawab semua? Sudah, Alhamdulillah oke. sudah. Mungkin terakhir Bu, satu lagi dari saya, dari kami juga mungkin sebagai mahasiswa UNWIM, bagaimana untuk kami, untuk ini closing statement aja Bu ya, terakhir closing statement. Untuk kami itu sebagai seorang mahasiswa bisa menjaga mental kami, bisa menjaga kesehatan kami untuk nantinya mendukung pada saat di dunia kerja ataupun di dunia profesional. Gitu seperti itu Bu. Jagalah kesehatan mental kalian ya. Jadi dengan kesehatan mental yang baik, dengan selalu positive thinking ya, berpikir positif terhadap apapun yang terjadi di diri kalian, apapun terjadi di hari-hari kalian,
kalian selalu ambil positifnya, ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang kalian lakukan. Misalnya, kenapa sih nilai saya kemarin B, nggak A, padahal saya udah mati-matian nih ngerjain tugasnya, saya sudah ini. Insya Allah pasti ada yang terbaik di balik B itu. Seperti apa ya? Ibaratnya ada hal-hal yang mungkin terlihat menyakitkan, padahal itu ada hal-hal yang positif. Ketika kalian misalnya, oh saya nggak cocok nih dengan nilai, misalnya jangan B lah, B mah bagus ya, C misalnya nih, saya ulang tahun depan gitu. Ternyata nilai jadi A gitu, dan kalian dapat ilmu yang baik, lebih bagus lagi, karena dapat misalnya mengampu dosen yang baru gitu ya. Ketika dosen yang baru itu menjelaskan, lebih ngerti, lebih paham, lebih bisa ngambil maksudnya gitu ya. Ini inti ilmu ini tuh ini. Oh ini ya hikmah dari saya ngulang lagi. Coba kalau kemarin saya nggak ngulang, saya mungkin misalnya dapat nilai A, tapi saya nggak ngulang gitu misalnya ya, karena A kan nggak mungkin ngulang ya. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi dengan saya misalnya dapat nilai C, saya nggak suka ada nilai C, saya mengulang misalnya nih ya, mudah-mudahan sih A semua ya nilainya, jangan ada yang C deh ya. Ketika saya dapat C, saya nggak maksudnya nggak suka ada C gitu, saya pengen ngulang deh dapat dapat A gitu ya. Ternyata dapat A, dan kalian lebih paham, lebih ngerti, sehingga kalian akan dapat ilmu yang jauh lebih bisa diterapkan nanti di masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi dengan kesehatan mental adik-adik semua, insya Allah nanti adik-adik akan bisa menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit, semakin kompleks ya, dari berbagai hal. Jadi tetaplah kuat, tetaplah berpikiran baik, sehingga nanti ketika adik-adik punya kesehatan mental yang baik, akan melahirkan keputusan-keputusan terbaik ke depannya. Saya akan ngambil ini, saya ngambil misalnya jurusan apa, saya akan ngambil judul skripsinya apa. Itu akan dengan langkah-langkah yang baik tentunya ketika kita berpikirnya atau kesehatan mental kita baik juga. Itu dari Ibu ya, jadi semangat untuk tetap berpositive thinking dan menjaga kesehatan mental kalian ya. Dan masa depan kalian juga seindah pemikiran kalian ya. Oke, seperti Baik, itu. terima kasih Ibu. Baik teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara podcast pada kesempatan hari ini mengenai kesehatan mental. Tadi sudah kita bahas mengenai tips dan trik untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita diri kita sendiri. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni yang telah berkenan hadir, juga pada teman-teman. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terakhir, sebelum saya tutup, saya punya satu jargon. Saya mohon dibantu semuanya. Apabila nanti saya ucapkan Humas Unwim, semuanya bilang informasi terdepan, teknologi terkini. Siap? Oke, siap. Humas Unwim, informasi terdepan, teknologi terkini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.